Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendewasaan usia perkawinan. Jadi apa toh itu pendewasaan usia perkawinan atau disingkat PUP? Jadi PUP itu adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan. Jadi kenapa kita bahas tentang PUP? Karena apa? Karena semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini pada zaman sekarang ini, pada saat-saat sekarang ini, banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, terus banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan yang tidak diinginkan, menyebabkan pertambahan penduduk semakin cepat. Itu karena apa ya? Menikah dalam usia muda itu menyebabkan keluarga yang tidak harmonis juga. Jadi kita bahas tentang PUP, tentang pendewasaan usia perkawinan. Memang perlu kita bahas tentang PUP itu ya, karena apa? Pada saat-saat sekarang ini banyak yang melakukan tentang pernikahan dini ya, pernikahan dini. Itu karena mereka kurang mengerti tentang PUP tadi ya. Jadi kita bahas tentang PUP. Pernikahan dini banyak terjadi di mana-mana, di lingkungan kita juga banyak sekali. Tentang apa ya? Tentang perkawinan itu ya. Perkawinan itu sebenarnya apa ya, mudah, tapi janganlah dianggap mudah karena di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bentuk tahapan kehidupan baru. Kita yang tadinya lajang, kita harus ganti status ya. Jadi dalam perkawinan itu dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kesiapan mental, dibutuhkan kesiapan fisik untuk bisa menghadapi dalam kehidupan rumah tangga. Di sini akan dibahas tentang apa ya? Tentang keuntungan dulu ya, biar semangat untuk membahasnya tentang keuntungan nikah di usia dewasa. Jadi keuntungnya banyak sekali. Faktor psikis. Faktor psikis itu seorang yang nikah di usia dewasa itu akan lebih siap. Karena apa? Siap saling menjaga antara seorang suami dan istri. Karena apa? Seorang suami dan istri itu kan jelas beda ya, beda sikap, sifat, tingkah laku. Jadi semuanya harus siap saling menjaga, saling mengerti, itu yang utama. Saling saling menghormati. Itu. Insya Allah kalau kita menikah usia dewasa itu bisa saling menjaga, saling merawat, saling mencintai, saling menyayangi. Itu ya. Itu keuntungan. Jelas itu keuntungan faktor psikis. Ada juga keuntungan dalam menikah di usia dewasa itu juga bisa mendidik anak dengan baik, dapat membagi pekerjaan rumah tangga dengan adil. Karena apa? Figur seorang suami, figur seorang istri itu kan sama-sama sudah bekerja. Jadi ada pekerjaan di kantor, di tempat perusahaan, pekerjaan di rumah. Jadi bisa kalau sudah dewasa itu bisa membagi pekerjaan dengan adil, serta bisa memiliki kematangan emosi. Karena udah dewasa itu ya, emosi dalam berpikir, emosi menghadapi masalah dan sebagainya itu bisa gitu ya. Terus keuntungan dalam selanjutnya adalah faktor sosial, faktor ekonomi juga ya. Seorang di usia dewasa akan lebih mampu menjaga hubungan. Faktor sosial dulu ya, bisa menjaga hubungan dengan mertua. Karena apa? Suami istri udah menikah itu otomatis juga punya mertua. Itu harus kita bisa menjalin hubungan dengan mertua, bisa menjalin hubungan dengan saudara-saudara ipar. Ya, kita harus bisa mampu bersikap toleran dengan mertua, dengan saudara ipar, dengan saudara-saudara keluarga besarnya, gitu ya. Itu masalah sosial. Dalam masalah ekonomi juga, insya Allah keuntungan nikah di usia dewasa, masalah ekonomi itu juga sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah. Jadi insya Allah sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi otomatis mempunyai penghasilan yang tetap dan dapat mengatur uang dengan tepat, mengatur keuangan untuk belanja, untuk menabung, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Itu keuntungan nikah di usia
dewasa. Jadi kita berusaha berusaha dengan semaksimal untuk menyarankan kepada remaja-remaja untuk menghindari pernikahan dini, gitu ya. Terus faktor-faktor yang mendorong perkawinan usia muda ya. Nah, kita bahas dulu tentang faktor-faktor yang mendorong usia muda. Pertama itu adalah faktor diri sendiri. Karena apa? Karena pengaruh pergaulan, karena pengaruh HP gitu ya, kenalan, tidak terkontrol, akhirnya jadi pacaran, akhirnya terjadi kecelakaan, terus akhirnya menikah usia muda, belum selesai usia sekolah, masih usia sekolah. Itu faktor dari diri sendiri. Ada faktor ekonomi juga, karena miskin itu terus ingin menikah dengan orang yang kaya. Ada faktor pendidikan juga, pendidikan yang kurang itu kan bisa mendorong nikah usia muda dan lain sebagainya. Ada faktor orang tua juga, itu kan faktor-faktor yang mendorong perkawinan di usia muda itu ya. Kita belajar tentang faktor-faktor. Terus kita sebagai seorang remaja generasi muda itu harus tetap punya rencana ya, genre itu ya, genre generasi berencana ya. Jadi kita punya rencana, kita nikah kapan, kita membangun rumah tangga kapan. Jadi mempunyai program PUP, itu termasuk program dari keluarga berencana juga ya, untuk generasi muda, generasi berencana, yaitu untuk sangat bagus sekali tentang genre. Jadi sebagai generasi muda itu kita harus wujudkan generasi yang cerdas, raih prestasi, generasi remaja yang bisa menunda pernikahan dini agar sehat jiwa dan raga, bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah gitu ya. Itu generasi muda yang berencana. Jadi kita berusaha untuk bagi remaja ya, baik remaja putri maupun remaja laki-laki, untuk ada solusi pernikahan dini agar kita terhindar dari pernikahan dini. Ada apa? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu yang paling utama. Selesaikan pendidikan dulu ya. Selesaikan sekolah ya, sekolah SMA. Kalau punya biaya monggo silahkan S1, S2, S3 gitu ya. Nah, itu karena apa? Dengan pendidikan itu ya, agar dapat menata dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Yang kedua adalah bekerja. Karena kita sudah bekerja, kita sebagai orang tua mampu menyekolahkan anak-anaknya karena faktor ekonomi gitu ya. Itu yang kedua, solusi pernikahan dini agar tidak terhindar dari pernikahan dini, yaitu dari pendidikan terus bekerja ya. Itu untuk solusi yang lain juga ada ya, itu sebagai orang tua itu harus mengawasi anak-anaknya. Jadi anak itu perlu pengawasan, perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Itu solusi dari orang tua ya, kita harus mengawasi anak-anaknya. Terus sebagai orang tua juga memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan dari anak-anak dari kurang baik. Dari kecil kita ajarkan mengaji. Kalau orang tua nggak mampu ya kita serahkan kepada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Insya Allah di sana akan dibimbing untuk mengaji, membaca Al-Quran, dan kajian-kajian Islam lainnya. Terus solusi yang lainnya adalah memberlakukan seluruh akses internet di kalangan sekolah, warnet, rumah, terutama rumahnya itu kita hilangkan situs-situs porno. Yang selanjutnya adalah ingat keluarga. Keluarga adalah penting sekali ya. Itu kita harus kembali kepada keluarga. Karena apa? Keluarga adalah keluarga yang baik, dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Di dalam keluarga juga akan dibentuk dengan fondasi-fondasi keagamaan. Kita akan diajari tentang ibadah ngaji, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Dalam keluarga juga keluarga adalah harta yang paling berharga, yang tak akan pernah ternilai harganya. Jadi kita sebagai seorang remaja, seorang pemuda, seorang pemudi, ingat kita harus kembali kepada keluarga. Itu adalah
menghindari pernikahan dini. Kita harus belajar pendewasaan usia perkawinan agar kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang siap mental dan siap psikis menghadapi kehidupan berkeluarga. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.